kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Diduga dianiaya seorang pria yang tinggal di belakang RSUD Merauke tewas. Seorang pria diringkus polisi di Manokwari karena menyelundupkan sabu-sabu di celana dalam. Setelah 5 hari terputus, akhirnya jaringan internet di Kabupaten Merauke kembali normal. Potret buram pembangunan kembali tersaji di Kampung Bengguin Progo, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Selama lebih dari 2 dekade, masyarakat hidup dalam keterisolasian tanpa sentuhan infrastruktur dasar dari pemerintah. Ironisnya, jalan yang semestinya menjadi urat nadi pembangunan terpaksa dibangun secara swadaya oleh warga. Warga di Kampung Bengguin menukar hasil hutan kepada pengusaha sebagai imbalan pembuatan jalan. Ondowafi Kampung Bengguin Progo, Markus Waimeni, mengatakan menjual hasil hutan demi jalan adalah bentuk perlawanan terhadap diamnya pemerintah. Jalan ini swadaya kerja ini. Tidak ada dana dari kabupaten atau dari distrik atau provinsi sampai kampung pun tidak ada. Ini pengusaha. Karena saya lihat masyarakat saya menderita, makanya pengusaha saya bilang coba survei dulu. Kalau hasil bisa memungkinkan, berarti kamu harus bangun akses jalan ini dulu. Berarti nanti baru kamu olah hasil. Jadi namanya tukar ganti kah, tukar tambah kah. Jadi mereka kerja yang jadi jaminan hasil hutan. Kekecewaan juga diungkapkan Wakil Ketua DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, yang turun ke Kampung Bengguin Progo. Nelson menilai kondisi kampung yang tak berubah sejak kunjungan 2019 adalah bukti masyarakat hanya dijadikan komoditas politik. Jalannya dari 2019 itu tidak ada perubahan. Artinya bahwa dari jalan saja tidak ada perubahan, menandakan bahwa memang tidak pernah ada sentuhan pembangunan di sini. Sehingga masyarakat di sini ini dijadikan komoditi politik. Terkesan seperti itu. Seperti tadi Bapak Ondo sampaikan bahwa nanti kalau ada pemilu-pemilu baru semua cari suara di sini. Jadi waktu ada pemilu masyarakat memberikan hak suaranya kan memberikan harapannya juga. Seperti itu. Kasus di Kampung Bengguin Progo menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan DPRK Jayapura. Warga yang sebelumnya berpartisipasi aktif dalam pilkada kini merasa dihianati. Aspirasi yang disuarakan Ondowafi menjadi ujian serius apakah suara rakyat benar-benar diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan atau hanya dihargai saat musim pemilu tiba. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pada hari Sabtu sekitar pukul 8:30 malam waktu setempat, jaringan internet di Merauke yang terputus selama 5 hari kembali berfungsi. Warga Merauke langsung menyambutnya dengan gembira. Mereka kini bisa kembali berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Selama beberapa hari mereka kesal akibat jaringan internet terputus. Apalagi sebagian warga mengandalkan internet untuk mencari nafkah. Mereka berharap jaringan internet di Merauke tidak terputus lagi karena menyusahkan masyarakat. Jadi kami berharap mudah-mudahan bahwa kami sebagai warga masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, agar supaya jaringan ini tidak lagi terjadi kendala-kendala putus sambung sehingga kemudian ada optimalisasi yang harus dilakukan oleh pihak Telkom untuk bagaimana supaya jaringan ini bisa lebih untuk supaya tetap terbaik di Kabupaten Merauke. Ya, untuk kemakmuran rakyat lah, mohon dipersamakan dengan pulau-pulau lain, jangan kita dianaktirikan. Misalnya seperti Sulawesi, Jawa, itu bangunan permanen. Kalau bisa bangunan permanen, artinya mandiri, tidak tergantung kepada
pusat-pusat gitu, bikin sendiri. Ada kekesalan tidak dengan Telkom ini sering putus ini? Ya kecewa sih ada, tapi kan saya bukan orang bisnis jadi tidak terlalu. Yang terlalu kecewa itu orang-orang bisnis. Sebelumnya jaringan internet di Merauke terputus sejak 9 September lalu. Kejadian ini sudah sering terjadi. Sejak tahun 2018 hingga tahun ini tercatat sudah terjadi 8 kali jaringan internet terputus. Warga menyebut gangguan ini sudah menjadi tradisi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung meriah di Kampung Nelayan di pesisir Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke pada hari Jumat. Setiap keluarga membawa bakul berisi telur dan barang kebutuhan sehari-hari dengan hiasan kembang sehingga terlihat semarak. Beberapa warga ada yang membawa 1 bahkan beberapa ember telur, lalu mereka saling menukarnya. Warga Lampu 1 berharap tradisi ini bisa mendatangkan berkah, rejeki, dan keselamatan bagi keluarga. Dengan makna bahwa itu menandakan bahwa kemakmuran. Yang kedua adalah bahwa tetap mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kemudian adalah lambang persaudaraan, bahwa dengan walaupun kita berbeda, kenapa ada telur, ada yang berwarna merah, ada yang lain-lain sebagainya, semua bahwa kita memang berbeda pendapat dan lain sebagainya, tetapi keseragaman kita semua ini adalah berbeda-beda, suku dan lain sebagainya, beda agama dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah kita itu bersatu demi untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Jadi itu isinya apa saja, Bu? Isinya apa saja isinya? Isinya Iya. Ketang, telur ya? Iya. Setiap tahun bawa, Bu ya? Iya tahu. Nah, Ibu tujuannya bawa ember seperti itu ke mesin ini dalam rangka apa, Bu? Tujuannya seperti apa, Bu? Supaya apa itu? Apa? Supaya kita jadi dapat ini. Berkah ya? Berkah. Ibu setiap tahun ke sini untuk baru kali ini. Ibu ini kan bawa serah-serahan ya, berupa telur apa dan hiasannya. Maksudnya apa itu, Bu? Seperti apa? Mudah-mudahan seperti apa, Ibu? Semoga seterusnya begitu. Oh, gitu. Lebih dari itu lagi. Dalam bentuk apa, Bu, kira-kira yang diharapkan? Kita berkah dari Allah. Semoga kita bermanfaat. Setelah ember terkumpul, panitia dan warga lalu memanjatkan doa dan bernyanyi yang berisi pujian terhadap Nabi Muhammad SAW agar tradisi ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.